Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Sinta. Kemana? Sakit. Baik, semoga cepat sembuh ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bisa dibaca ya. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jual beli dan juga khiyar. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif Make a Match, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat dalam melaksanakan jual beli menurut ketentuan fikih. Selanjutnya, melalui model pembelajaran kooperatif Make a Match, diharapkan peserta didik dapat memahami materi mengenai khiyar dalam ilmu fikih. Nah, di sini apakah kalian sudah pernah melihat kegiatan jual beli di sekitar tempat tinggal kalian? Sudah. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah menerapkan akad jual beli? Sepertinya sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian jual beli. Jadi jual beli itu berasal dari bahasa al-bai' yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, jual beli artinya menukarkan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Next. Kemudian ada dasar hukum jual beli. Yang pertama itu ada mubah atau boleh atau biasa disebut dengan jaiz. Nah, bagaimana itu? Jadi jual beli itu seperti manusia itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Jadi dasar hukumnya jual beli itu menjadi mubah atau boleh. Yang kedua, dasar hukum jual beli menjadi wajib ketika barang yang dijual itu untuk memenuhi hutang. Jadi kayak sudah kepepet, terus sudah waktunya tempo untuk membayar hutang, jadi dia menjual barang yang dimiliki gitu. Yang ketiga, dasar hukum jual beli menjadi sunnah ketika barang yang dijual itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, dasar hukum jual beli menjadi haram ketika barang yang dijual itu dengan tujuan maksiat. Itu lanjut. Mengenai rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang dijual belikan. Dan yang terakhir ada akad jual beli. Nah, kita akan membahas mengenai syarat dari rukun jual beli. Yang pertama tadi rukunnya ada penjual dan pembeli. Jadi untuk memenuhi persyaratan dari rukun ini, yang pertama ada berakal. Berakal itu artinya tidak gila. Dan yang kedua ada balik. Balik itu sudah cukup umur. Tapi dalam konteks jual beli ini, ketika dia sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dia bisa dikatakan balik. Yang ketiga, dengan kehendak sendiri. Kemudian rukun yang kedua adalah objek yang dijual belikan. Syaratnya ada suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual, dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Rukun yang terakhir ada akad jual beli, ijab dan kabul berhubungan. Artinya tidak diselai dengan pembeli yang lain. Kemudian bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan orang lain, dan tidak berwaktu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai khiyar. Khiyar itu artinya memilih antara 2 hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Dalam hal ini khiyar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat,
Dan yang ketiga ada khiyar ID. Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai khiyar majelis. Khiyar majelis itu khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akan jual beli. Misalnya kayak gini. Kalian beli handphone, terus bikin perjanjian nih sama yang jual handphone. Ini nanti tak bawa pulang handphonenya, tapi kayak dicek dulu gitu. Setelah 3 hari, kalau misalnya ada problem, saya akan kembali ke toko ini, gitu contohnya. Kemudian yang ketiga ada khiyar ID. Kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya. Ini mirip sama khiyar syarat, cuman yang khiyar ID itu si pembeli mengembalikan barang yang dibelinya itu ketika si pembeli sudah sampai rumah, terus baru mengetahui kalau barang yang dibeli itu ternyata cacat. Dan cacatnya itu tidak terlihat ketika dia membeli barang tersebut. Tuh. Baik, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya ibu akan membagikan kartu untuk kalian. Jadi kartunya itu ada kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Nanti kalian akan mencocokkan kartu itu, dan kartu yang sudah cocok nanti silakan duduk secara berpasangan antara soal dan jawaban. Ketika sudah cocok silakan duduk secara berpasangan, kemudian mengangkat tangan sebagai tanda sudah selesai. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ibu akan membagikan kartunya. Silakan nanti dicocokkan dengan temannya, jangan dibalik dulu ya. Kartunya. Jangan dibalik dulu ya. Sudah? Sudah dapat semuanya ya? Sudah. Baik, setelah ini ibu kasih waktu 2 menit. Silakan mencocokkan kartu yang kalian pegang. Cari jawabannya. Belum, sebentar ya. Cari jawaban yang tepat di teman kalian. Jika sudah menemukan jawabannya, silakan duduk secara berpasangan dan mengangkat tangan sebagai tanda sudah selesai. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Silakan. Gak ada manfaatnya dapat istilah terimakan. Silakan duduk terlebih dahulu dan mengangkat tangan ya yang sudah selesai. Duduk, silakan mencari tempat duduk. Gak ada kepasangannya. Mungkin ada itu. Itu mungkin di bawah temannya itu. Oh, memilih antara mana? Apa iki? Iya berarti. Yang sudah selesai terlebih dahulu dari timnya Mbak Mila. Yang kedua dari timnya Mbak Diva. Kemudian Mbak Habib. Siapa dulu? Saya nomor 1. Kamu mana temennya? Oke, sekarang Mana timnya ini? Mbak Mila. Silakan maju terlebih dahulu. Dibacakan apa yang kalian dapatkan. Dapatkan apa ini? Pertanyaannya, khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Sudah cocok ya jawabannya? Selanjutnya, silakan Mas Zaki. Dapat kartu apa ini? Saya dapat jual beli secara bahasa. Apa artinya Mbak? Jual beli secara Berasal bahasa. dari kata ba'a yabi'u yang berasal dari bentuk jamak yang artinya menjual. Gimana teman-teman? Jawaban sudah benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan. Next. Contohnya Mbak Habib.
Silakan baca soalnya. Pertanyaannya Kiar adalah Ya. Jawabannya memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkan jual beli. Ya, benar jawabannya. Beri tepuk tangan. Next. Ya. Silakan dibacakan soalnya dulu. Jual beli dihukum haram. Jawabannya jual Harap beli itu ketika. yang dilakukan dalam rangka kemaksiatan seperti menjual barang haram. Oke, benar ya jawabannya? Benar, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya, 2 kelompok terakhir. Silakan soalnya dulu dibaca. Syarat dari objek yang dijual belikan. Jawabannya, Suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Oke, beri aplaus. Kelompok terakhir. Untuk soalnya salah satu syarat penjual dan pembeli adalah berakal. Bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Ya benar, tepuk tangan semuanya. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi ada yang ditanyakan untuk materi jual beli dan khiyar pada hari ini? Baik, Ibu cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam